Khadijah, saya mohon maaf Pak Andre, karena saya ibunya, semua ini salah saya. Saya juga udah bilang berkali-kali waktu di Denny Sumargo, Mas Denny, ini semua salah saya. Karena ketika mereka kecil, saya meninggalkan mereka. Mohon maaf Khadijah, mohon maaf, saya tahu anak saya salah. Kasus fitnah yang menimpa Aziza Salsa kembali menyita perhatian publik. Dua sosok yang dikenal di media sosial, Resbob dan Big Mo, akhirnya dipertemukan dalam ruang mediasi. Namun yang tak kalah mengejutkan, ibunda mereka ikut hadir, sampai meneteskan air mata berharap pintu maaf terbuka lebar. Namun ternyata hasil mediasi gatot alias gagal total. Aziza memang tidak hadir di proses mediasi, tapi kuasa hukumnya terang-terangan bilang kalau Zize dan keluarga masih mau membawa kasus ini dalam proses hukum. Lantas, apa yang membuat mediasi tersebut gagal? Apakah tidak ada pintu maaf yang terbuka sedikit pun? Semua bermula ketika Aziza Salsa menjadi korban fitnah yang dilontarkan oleh kakak beradik, Resbob dan Big Mo. Ucapan mereka dianggap menyebarkan informasi yang tidak benar, bahkan melukai nama baik Aziza. Tak terima, Aziza melaporkan keduanya ke pihak kepolisian. Sejak saat itu, kasus ini terus menjadi sorotan. Banyak yang menanti, apakah kasus ini bisa diselesaikan dengan mediasi, atau justru akan berlanjut hingga ke meja hijau. Tapi tahu nggak sih yang paling kasihan tuh siapa sekarang? Siapa? Pratama Arhan. Kenapa? Ceweknya, istrinya, Iya. sama mantannya. Enggak! Lu nggak percaya? Enggak! Nggak percaya, nggak mungkin, enggak. Lu tanya mereka, lu tanya mereka. Enggak. Bilangin kok. Enggak. Percaya. Mediasi akhirnya digelar, namun menariknya, Aziza Salsa tidak hadir langsung. Ia hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sementara di sisi lain, Resbob dan Big Mo datang lengkap, bahkan ditemani oleh sang ibunda. Suasana ruang mediasi pun penuh ketegangan. Kuasa hukum Aziza menjelaskan, mediasi sudah dilakukan dengan baik. Pihak Resbob dan Big Mo sudah menyampaikan permintaan maaf, bahkan berulang kali. Tetapi meski sudah ada kata maaf, jalannya hukum tetap tidak bisa dihentikan begitu saja. Alhamdulillah mediasi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kita mengapresiasi dari Barreskrim sudah memfasilitasi mediasi ini dengan Janah dan Daus. Tapi dalam mediasi tersebut mungkin masih belum dapat kesepakatan untuk damai. Mungkin proses hukumnya tetap masih berlanjut. Ya memang beliau ini lagi ada acara, ya kan? Dia sebagai kuasa hukum mewakili. Yang mana ini tetap berlanjut, kan kita harus melihat ini masih penyelidikan. Kita harus melihat juga ini sampai di mana tindak pidana yang telah dilakukan. Ya, secara permintaan maaf sudah dilakukan, kebetulan ada ibunya Jana sama ibunya Resbob juga, ya kan. Dan mungkin dari pihak keluarga Aziza sendiri mungkin secara pribadi udah memaafkan, ya kan. Untuk kedepannya juga proses hukum ini tetap akan dilanjutkan. Dalam pernyataannya, kuasa hukum Aziza Salsa menegaskan bahwa mediasi hanyalah salah satu langkah. Kasus ini tetap harus dilihat lebih dalam. Apakah permintaan maaf itu sungguh-sungguh atau hanya formalitas belaka? Saya tambahkan ya, sebenarnya kenapa tidak tercapai kesepakatan? Ini kan baru tahap penyelidikan, mediasi di tahap penyelidikan. Kita meyakini bahwa ini ada pidana yang dilakukan oleh Big Mo dan Resbob, itu yang diyakini. Sehingga kita melihat apakah ini akan naik ke tahap penyidikan. Begitu di tahap penyidikan nanti akan ada mediasi kembali, ya baru nanti kita akan lihat arahnya mau kemana. Apakah akan tercipta perdamaian, sambil melihat juga seperti apa kesungguhan dari pihak Big Mo dan Resbob terhadap perkara ini. Proses hukum menurut pengacara Aziza kini masih berada di tahap penyidikan. Aparat masih mendalami bukti-bukti yang ada, terutama terkait unsur pidana yang masuk dalam laporan.
yakni perbuatan menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah. Kalau unsur pidananya yang kami lihat itu kan ada menyatakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, ya kan? Yang menyatakan mungkin kemarin itu ada berhubungan, tapi itu kan belum tentu kebenarannya. Kembali saya sampaikan seperti yang kemarin, itu kan segala sesuatu yang disampaikan itu tanya dulu kebenaran kepada orang tersebut, baru kita sampaikan ke sosial media. Dan bijaklah bersosial media agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Sementara itu, kuasa hukum Resbob dan Bigmo berharap setelah mediasi ini masih ada kesempatan untuk mediasi lagi dan dibukakan pintu maaf agar Resbob dan Bigmo bisa mendapat restoratif justice. Jadi tadi kami sudah menjalankan mediasi dan kami juga dari klien kami masing-masing sudah mengaturkan permohonan maafnya ke pelapor. Cuman seperti yang kita ketahui tadi, mungkin juga sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari pelapor bahwa belum dibuka minta maafnya. Cuman kami tetap berharap di sini bahwa proses mediasi ini tetap dapat dilanjutkan sehingga nantinya seluruh proses penyelidikan ini dapat dihentikan sehingga terjadi restoratif justice. Yang paling menyentuh dalam mediasi ini adalah kehadiran Ibunda Resbob dan Bigmo. Sang ibu bahkan tak kuasa menahan tangis. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf kepada pihak Aziza Salsa. Ia berharap anak-anaknya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak lagi berurusan dengan hukum yang panjang. Perkenalkan, saya orang tuanya Bigmo, saya ibunya. Saya juga sudah minta maaf tadi sama pengacaranya Kak Aziza. Dan kalau boleh Kak Aziza, saya berkunjung, saya bertemu untuk meminta maaf atas nama anak saya. Otomatis nanti anak-anak saya akan menyusul. Kebetulan tadi mungkin pengacaranya kurang kata Bapak Dito tadi kurang sungguh-sungguh. Sebenarnya mungkin bukan kurang sungguh-sungguh. Anak-anak saya sudah menangis di pangkuan saya untuk minta maaf. Tapi kan mereka laki-laki, mereka mungkin malu untuk menangis. Jadi Kak Aziza, saya mohon maaf Pak Andre, karena saya ibunya, semua ini salah saya. Saya juga udah bilang berkali-kali waktu di Denny Sumargo, Mas Denny, ini semua salah saya. Karena ketika mereka kecil, saya meninggalkan mereka. Mohon maaf Kak Aziza, mohon maaf, saya tahu anak saya salah. Dan mudah-mudahan ke depannya ini pelajaran yang baik untuk anak saya. Terima kasih Kak Aziza, terima kasih teman-teman. Resbob dan Bigmo pun tak tinggal diam. Mereka menyampaikan penyesalan dengan nada memohon. Mereka berharap bisa diberikan kesempatan untuk menembus kesalahan. Bahkan mereka menyebut, apapun yang terjadi ke depan, mereka ingin bisa memperbaiki diri agar kasus serupa tidak terulang lagi. Ya, aku pengen minta maaf aja ke Kak Aziza dan keluarga besarnya, dan pasti aku kedepannya akan lebih baik lagi. Apalagi kalau dikasih kesempatan kedua pasti nggak bakal aku sia-siain. Jadi aku pengen minta maaf aja. Ya mungkin kekecewaannya Semoga untuk Kak Aziza, pihak pelapor, memaafkan saya dan adik saya, di mana saya sekarang telah hadir memenuhi undangan mediasi oleh penyidik sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya sebagai negara Indonesia yang baik. Yang pertama, yang kedua, masa depan saya masih panjang. Saya berharap Kak Aziza bisa memaafkan, juga saya bisa kembali ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah saya. Itu aja. Terima kasih. Mediasi antara Aziza Salsa, Resbob, dan Bigmo yang ternyata penuh haru itu belum berakhir. Bagaimana pendapat kamu? Apakah permintaan maaf sudah cukup? Ataukah hukum harus tetap berjalan hingga tuntas? Kasus ini kembali mengingatkan kita betapa mudahnya kata-kata di media sosial bisa berubah menjadi senjata yang melukai orang lain. Fitnah bukan sekedar kesalahan kecil, ia bisa merusak nama baik bahkan menjerat seseorang ke ranah hukum. Meski sudah ada mediasi, meski sudah ada air mata seorang ibu, pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan hukum. Bagaimana menurut kamu? Apakah Aziza Salsa dan keluarganya akan benar-benar membuka pintu maaf?
atau justru menyerahkan semuanya pada proses pengadilan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.